What a wonderful world. Cerita diawali dengan pemuda tampan bernama Baek Seung Chan yang terlihat buru-buru memarkirkan mobilnya karena ia terlambat di hari pertamanya bekerja. Baek Seung Chan adalah produser baru di departemen hiburan KBS. Ia memilih bekerja di sana karena ingin bertemu dengan kakak kelas yang menjadi cinta pertamanya. 그래? 야, 잘 됐다. Di tempat berbeda, sayangnya karena jarak parkir mobil yang terlampau dekat, seorang wanita tegas bernama Tak Ye Jin tidak sengaja menggores mobil Seung Chan yang ada di sebelahnya. Dan hal itu membuat produser Tak Ye Jin sedikit kesal mengawali hari kerjanya. 아이고, 그 무늬만 외제차? 오늘 유대인 핀이 저기야. 진돗개 사모가 몸이 가물어지게 생겼다고? 완전 저기. 난 예능국의 김태호 PD다. Hari itu, para produser baru di departemen hiburan dibawa untuk melihat-lihat semua ragam acara hiburan milik KBS. Dari mulai Immortal Song sampai Return of Superman yang sedang menjadi hiburan dengan rating tertinggi di sana. 소녀시대다. 쟤네 나 생방송 현장 연습인데 유병이 딱이지. Kemudian produser Kim meminta tolong produser Tak untuk menemani para produser baru mempelajari tentang acara musik band yang ia pimpin. Produser Tak yang sedang tidak mood karena cemas dengan kecelakaan kecil yang terjadi tadi pagi membuatnya gampang emosian hari ini. Ia beberapa kali menghubungi si pemilik mobil, namun Seung Chan yang dilarang untuk mengaktifkan ponselnya tentu tidak bisa membalas pesan dari produser Tak. Dan produser Tak sampai saat itu, ia tidak tahu bahwa Seung Chan adalah pemilik mobil yang ia gores tadi pagi. Kemudian saat menjelaskan pengoperasian kamera panggung musik band, kamera mereka menangkap adegan romantis antara produser Ra dengan juniornya. Saat itu Seung Chan terlihat terkejut dan sedih karena mengetahui cinta pertamanya telah memiliki kekasih di sana. Dan saat tidak sengaja bertemu di toilet dengan produser Ra, Seung Chan dengan mata lembab karena ia menangis, ia pun melampiaskan rasa kesalnya dengan mengganggu produser Ra. 돈도 하나 줬죠. Dan hari itu, produser Ra mendapatkan panggilan dari komisi penyiaran tentang acara Today One Night yang menyebut kata upil. Ia tentu merasa semakin kesal karena acaranya sendiri semakin mendapatkan penurunan rating dan terancam akan dihentikan. Ia merasa sangat bertanggung jawab kepada timnya karena ia adalah kepala keluarga acara yang sangat ia cintai itu. Pimpinan Departemen Hiburan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan acara tersebut dengan mengganti semua pemain dan muncul dengan wajah yang baru. Namun hal itu juga bukan hal yang mudah karena para pemain sekarang sudah seperti keluarga untuk para tim. 아까 분명히 의상 교체해달라고 했는데. Di tempat berbeda, produser Tak bersitegang dengan seorang artis cantik bernama Cindy yang terkenal sangat jutek, bahkan manajernya sendiri sangat takut kepadanya. Produser Tak menyuruh Cindy untuk berpenampilan sedikit tertutup, namun Cindy yang memang sekarang menjadi idola wanita nomor 1, ia menolak untuk mengganti pakaiannya karena konsep di album terbarunya sekarang memang sedikit seksi. Produser Tak tidak menyerah, ia memanggil manajer Cindy untuk menegaskan permintaan yang ia inginkan. Namun, manajer utama Cindy justru tidak berani kepada Cindy, hingga akhirnya produser Tak yang turun tangan sendiri. Semua terlihat takut jika dua wanita yang terkenal tegas itu saling berkelahi.
Namun saat itu, setelah produser Tak hanya berduaan saja dengan Cindy, ia pun memohon kepada Cindy dan membuat Cindy menuruti perintahnya untuk tampil dengan mengenakan jaket agar pakaian tembus pandangnya tertutupi. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Cindy langsung membuka jaket kulit hitam yang ia kenakan. Produser Tak dan yang lain pun tentu sangat terkejut. Terlebih lagi, produser Tak yang merasa sangat kesal karena disepelekan oleh Cindy. Dan Seung-chan saat itu menjadi pelampiasan kemarahan produser Tak, padahal Seung-chan tidak melakukan apapun. Hari pertama Seung-chan bekerja terasa sangat berat. Ia pulang dengan wajah sedih karena cinta dan pekerjaannya tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Di tempat berbeda, merasa kasihan dengan Cindy yang diberi makanan instan, produser membelikan Cindy kimbap dan sup. Ia sangat kesal dengan cara pimpinan agensi Cindy yang tidak memperlakukan artisnya dengan baik. Sepertinya produser Ra ini sangat tahu bagaimana pimpinan Byun, yaitu pimpinan agensi Cindy. Cindy yang awalnya kesal karena ia tidak suka makanan yang mengandung karbohidrat, ia pun berubah terharu dengan perhatian produser Tak yang tidak ia kenal sebelumnya. Kemudian saat berada di parkiran dan hendak pulang, produser Tak terkejut mengetahui pemilik mobil di sebelahnya adalah produser baru yang ia omeli seharian ini. Di tempat berbeda, produser Ra mengajak timnya makan-makan bersama untuk memberitahu bahwa mereka harus mengganti pemain acara mereka. Sebuah kesempatan untuk mempertahankan acara mereka yang kini berada di ujung tanduk. Dan malam itu, produser Tak dan produser Ra pulang dalam keadaan yang sama-sama lelah dan kecewa dengan hari mereka ini. Dan ternyata mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Di tempat berbeda, keluarga Seung-chan justru sangat bahagia dan bangga dengan pekerjaan yang didapat oleh putra kesayangan mereka. 사랑이 많으신 하나님 아버지. 이제 자. Rupanya alasan produser Tak dan produser Ra tinggal bersama adalah karena mereka teman sejak kecil. Dulu apartemen itu adalah milik keluarga produser Tak. Namun setelah ayah produser Tak jatuh bangkrut, apartemen itu dijual pada keluarga produser Ra yang saat itu semakin kaya. Dan untuk menghemat keuangannya, produser Tak menerima tawaran produser Ra untuk menghemat uangnya dengan tinggal di apartemen itu. Dan sejak itu mereka tinggal dan berbagi alamat yang sama. Dan produser Ra juga mengajak adiknya untuk tinggal di sana juga. Malam itu saat Seung-chan hendak membuang sampah, ia tidak sengaja bertemu dengan senior yang ia sukai, yang hendak mengunjungi produser Ra di apartemennya. Mengetahui bahwa produser Ra juga tinggal di apartemen itu, Seung-chan pun dengan sengaja menaruh sampah miliknya di mobil produser Ra. Dan keesokan harinya, saat Seung-chan dan orang tuanya memeriksa mobilnya, Seung-chan sangat senang melihat ulah jahilnya tadi malam kepada produser Ra. 나 진짜. 가서 선배님들한테 인사도 드리고. Kemudian sesampainya di kantor, seperti sebuah takdir, Seung-chan ditempatkan di tim 2 Days One Night di bawah kepemimpinan produser Ra. 전 백승. Kedatangan Seung-chan yang sedikit ceroboh benar-benar memecahkan keheningan suasana tim produser Ra yang tampak tegang membahas agenda mereka. Produser Ra dan timnya sedang bingung cara sopan untuk memberitahu pemain mereka tentang pergantian pemain. Terlebih lagi ada seorang artis senior yang sangat mereka segani. Dan setelah berdiskusi matang, Seung-chan lah yang diberi tugas untuk mengurus Bujung yang merupakan artis senior Korea, member dari 2 Days One Night. 이런 거 다 PD가 하는 거거든. 배워야지. 네, 뭐 할 말들 있다고? 네.
Di tempat berbeda, pimpinan Byun menolak permintaan girl band asuhannya saat mereka ingin mengadakan fan meeting. Ia menolak permintaan mereka karena mereka tidak memberikan benefit besar untuk agensi. Sebenarnya Cindy adalah anggota dari girl band tersebut yang bernama Pinky. Namun karena ketika bersolo karir Cindy justru semakin bersinar, girl band itu pun mulai diabaikan. Di tempat berbeda, dengan ragu dan sedikit bingung untuk memulai memberitahu Bujung, Seungchan malah membuat Bujung salah paham dengan penjelasan Seungchan yang berbelit-belit. Ia mengira akan mendapatkan banyak sorotan dalam Two Days One Night episode berikutnya. Dan kemudian saat makan malam perpisahan, para member yang lain dan tim produser tampak bingung dan salah tingkah karena hanya Bujunglah yang tidak tahu bahwa Two Days One Night akan diteruskan dengan member yang baru. Dan sayangnya, Seungchan sendiri saat itu terjebak macet dan ia pun telat datang. Ia tidak bisa memberitahu timnya bahwa Bujung salah paham dengan maksud ia menemuinya tadi. Produser merasa sangat sedih dan bersalah karena seharusnya ia lebih berani untuk memberitahu Bujung secara pribadi, bukan mengutus produser baru untuk menemui Bujung. Dan setelah acara makan malam bersama selesai, produser menemui kekasihnya, namun ia datang untuk mengakhiri hubungan mereka. Ia merasa terbebani dengan pekerjaannya sehingga ia ingin putus dari pacarnya. Kemudian saat Seungchan kembali ke kantor, ia mengangkat telepon dari Bujung. Bujung menasihati Seungchan. Ia mengatakan bahwa ia tidak marah dan meminta Seungchan untuk tetap kuat sebagai pegawai baru. Ia menitipkan minuman tradisional buatannya untuk produser Ra. Kemudian saat hendak pulang, dan karena hujan tiba-tiba turun, Seungchan mengambil payung KBS di resepsionis. Namun saat melihat Cindy sendirian, ia pun memberikan payung tersebut kepada Cindy. Seungchan meminta nomor HP Cindy untuk memastikan bahwa Cindy besok akan mengembalikan payung tersebut di resepsionis. Cindy yang terburu-buru pun menuruti untuk memberikan nomor teleponnya kepada Seungchan. Terlebih lagi setelah mengetahui bahwa Seungchan adalah tim Two Days One Night, sama seperti produser yang tempo hari membelikannya makanan. Kemudian saat makan-makan merayakan para produser baru, produser Tak mencoba mengakrabkan diri kepada Seungchan. Namun ia kesal karena Seungchan tetap meminta ganti rugi mobil dalam jumlah yang besar. Seungchan kemudian mengikuti produser Ra untuk memberikan minuman pemberian dari Bujung. 윤여정 선생님이 선배님께 전해드리라고. 너 그거 이제 말하면 어떡해? Seungchan mengikuti produser Ra sampai di apartemennya, dan saat itu ia mengetahui bahwa produser Ra dan produser Tak tinggal di apartemen yang sama.